Sawit Wet adalah suatu organisasi LSM yang bidang ke perkebunan sawit. Sedangkan manfaat dari Sawit Wet untuk petani sawit yaitu dia sangat memperdulikan kepada petani sawit untuk memperjuangkan hak-hak daripada petani sawit kepada perusahaan dan pemerintah. Saya mengetahui tentang perkebunan sawit ini, saya mengadukan hal kebakaran lahan ini kepada Menteri Lingkungan Hidup, juga kepada perkebunan sawit Wet. Jadi setelah saya mengetahui sawit Wet ini, saya menanggapi tentang kebakaran lahan, tentang penyerobotan hak-hak adat, hutan-hutan adat yang ada di Desa Kocenaku. Jadi kami mengharapkan dari Sawit Wet supaya membimbing petani-petani kita supaya menjadi organisasi yang mandiri yang akhirnya bisa mencapai cita-cita yang semula, yaitu petani bisa sejahtera dengan kecukupan hektaran yaitu 2 hektar. Kira-kira gitu. Harapan kami kepada perkumpul Sawit Wet ini dapat menyelesaikan konflik yang sudah diadukan oleh masyarakat adat saya yang ada di Kocenaku itu dapat kiranya selesai. Tapi kalau harapan saya sebagai petani plasma di sini, untuk harapan ke depan untuk Sawit Wet itu, kalau bisa itu Sawit Wet itu menampakkan kinerjanya kepada masyarakat, walaupun itu hanya batas-batas tertentu. Masyarakat itu tidak berharap harus dikasih materi yang banyak itu, tapi hanya dikasih bantuan istilah spirit atau bantuan moral yang supaya keluhan masyarakat atau masyarakat yang nggak tahu tentang baik itu informasi, baik itu apa saja, itu Sawit Wet bisa membantu. Saya juga sebagai koordinator masyarakat adat di Desa Kocenaku itu berterima kasih sekali kepada perkumpul Sawit Wet ini yang sudah banyak membimbing masyarakat adat Kocenaku itu untuk pertemuan, untuk dididik masalah sosial. Apabila ada perselisihan dengan perusahaan atau pemerintah, petani mengharapkan bantuannya untuk melakukan pembelaan, yaitu melalui Sawit Wet dan SPKS. Kalau akan terbentuknya SPKS secara di walaupun daerah, provinsi maupun di kabupaten tingkat nasional, ya, yang itu. Jadi saya kira pengertian saya mengenai Sawit Wet ini adalah, ya, yang pertama adalah Anda adalah lembaga non pemerintah, ya, LSM, ya. Yang kedua tentunya upaya Anda karena memang sudah menyatakan sebagai LSM di bidang sawit, tentu Anda melakukan pendekatan, ya, melakukan integrasi terhadap sawit ini secara detail, ya. Tentu berbeda dengan kacamata pemerintah karena juga kan LSM juga melihatnya lain, ya. Ya. Yang ketiga tentunya Anda juga mendedikasi masyarakat, ya. Jadi saya tidak katakan bahwa ada juga LSM tidak mendedikasi Saya bisa juga menjadi pengasut, tapi saya tahu Sawit Wet adalah mendedikasi, artinya memberi juga pembelajaran kepada masyarakat, ya. Yang terakhir adalah, yang penting adalah memberikan masukan kepada pemerintah, bukan menjadi musuh pemerintah. Jadi kan ini kan juga adalah partnership, ya. Sepanjang yang saya tahu, Sawit Wet ini berjuang untuk mengembalikan cita-cita para pendiri bangsa dulu. Artinya perkebunan itu rakyatnya harus berdaulat. Artinya pekerja-pekerja perkebunan itu mempunyai saham, menguasai, ya, dalam bentuk koperasi dan sebagainya. Itu dari segi pengusahaan. Tapi dari segi penguasaan tanahnya, sebenarnya perkebunan yang dulu Erfpah, yang sekarang namanya HGU, itu kan rencananya menjadi objek reform. Ya. Saya selalu
menekankan bahwa ya, selama kita kepentingan nasional kita angkat sebagai topik, ya, pendekatan kita bisa jalan berbeda, tapi kepentingan negara di atas segala-gala kepentingan kita, apakah NGO, apakah pemerintah. Ya. Dan itu Anda lakukan. Ya, Anda lakukan. Ya. Anda lakukan. Ya. Saya tidak menyinggung teman-teman LSM lain. Ya. Saya selalu menitipkan pada teman-teman LSM, oke, kita bisa berbagai cara dalam melakukan kegiatan, tapi kepentingan nasional tidak bisa kita hancurkan demi kepentingan LSM itu. Harus kepentingan negara ini menjadi tujuan kita. Dan itu saya lihat Sawit Watch di dalam RSPO sudah dicerminkan itu. Boleh kita bertengkar di luar, tapi begitu kepentingan nasional, kita harus bersatu. Ya, kita harus bersatu. Ya. Jadi menurut saya, harapan saya, kalau memang kita mempunyai semangat nasionalisme, kembali kepada cita-cita proklamasi, harus dilandasi semangat perjuangan. Modal perjuangan cuma satu, yaitu berkorban. Gitu. Jadi harapan saya, kalau memang kita ingin berjuang, apapun cita-citanya, sepanjang itu kembali kepada semangat kebangsaan, semangat kemandirian, semangat keadilan, semangat kerakyatan. Apapun apa cita-cita yang tinggi atau yang pragmatis, tapi dalam lorong itu tadi, maka satu siap berkorban. Kami mengucapkan ulang tahun pada Sawit Watch yang akan datang ini. Pertama kali harapan kita supaya Sawit Watch bisa membantulah kepentingan petani, terutama dalam memberi info terhadap petani supaya petani tidak buta dalam hal petani itu sendiri. Saya mengucapkan selamat ulang tahun Sawit Watch. Mudah-mudahan dengan ulang tahun ini Sawit Watch akan berjaya selamanya.